Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril lali 'alan nahar, tabsiratan lidzabil qulubi wal i'tibar, wa tadhkiratan liulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul khalaiqi wal bashar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'il akhyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatidzah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis seperti ini kita selalu berharap akan selalu mendapatkan limpahan keberkahan dan manfaat untuk memperkuat keimanan kita, memperkuat persaudaraan kita, dan juga selalu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah nasihat dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang mana nasihat ini terkait dengan 3 penyesalan manusia pada saat nanti meninggal dunia. Dalam sebuah makalah ataupun nasihat dari beliau, Al-Hasan Al-Basri menyampaikan, la takhruju nafsu ibni adam minad dunya illa bihasaratin thalathah. Tidaklah keluar jiwa manusia, tidaklah meninggal dunia manusia ini, tidaklah terlepas keluar jiwa manusia dari dunia, ya. Maksudnya tidaklah wafat manusia ini illa bihasaratin thalathah, kecuali dia membawa 3 penyesalan. Yang pertama adalah annahu la yatamatta bima jama'ah, bahwasanya dia menyesal karena belum merasa puas, belum menikmati, belum kenyang terhadap apa yang dia kumpulkan. Yang kedua, walam yudrik ma ammalah, dia menyesal karena belum mendapatkan, belum terwujud apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan atau yang dia angan-angankan. Yang ketiga, walam yuhsiniz zat lamma qadima alaihi, dia belum menyiapkan bekal yang bagus untuk negeri akhiratnya, negeri yang akan dia datangi di akhirat nanti. Nah, inilah 3 penyesalan yang insya Allah masing-masing akan kita bahas pada waktu yang singkat ini, insya Allah. Nah, para asatidzah rahimakumullah, pada umumnya ya, kita manusia ini pada saat meninggal dunia itu membawa 3 penyesalan, dan tentunya ada yang lainnya, ya. Yang pertama, annahu lam yashba' mimma jama'ah, atau dalam nasihat yang tidak adalah la yatamatta. Jadi ini nasihat yang disampaikan Hasan Al-Basri, disebutkan dalam beberapa kitab, di kitab At-Tadhkirah, kemudian juga di kitab Ihya Ulumuddin, juga Hilyatul Auliya. Jadi ini saling melengkapi, bahwasanya manusia ini menyesal karena belum puas mengumpulkan harta.
belum bisa menikmati terhadap harta yang dia dapatkan di dunia ini ya. Jadi dia masih merasa kurang. Akan tetapi sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, tetap saja umumnya orang tidak merasa puas kecuali orang yang Allah berikan sifat qanaah, nerimo ya, nerimo ing pandum, menerima di dalam hatinya. Maka dengan qanaah atau merasa cukup dengan karunia Allah itulah seseorang akan menjadi orang yang kaya yang sesungguhnya dalam perspektif agama kita ya. Nah, para asatidzah, kita diingatkan baik itu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis bahwasanya memang sifat manusia ini tidak pernah puas. Dalam surah At-Takatsur Allah mengingatkan alhaakumut takatsur, bahwasanya bermegah-megahan telah melalaikan kalian, menjadikan kalian lupa seolah-olah dunia ini selamanya. Padahal dunia ini sesuatu yang sementara. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang lahat nanti, ke liang kubur. Sebelum meninggal, manusia ini masih selalu berobsesi yang macam-macam. Kemudian dalam banyak hadis diingatkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya hadis Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Laukana li bani Adam wadiyani min mal, labtagha salisan." Seandainya manusia diberi dua lembah yang berisi harta, tentu dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Sebelum dia meninggal dunia, dia belum merasa puas. Wa yutubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat terhadap orang yang bertaubat kepadanya. Dalam versi yang lainnya, seandainya manusia punya satu lembah yang bersih emas, dia mengharapkan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, begitulah sifat manusia yang selalu merasa kurang dan kurang. Kalaupun dia sudah mendapatkan satu harta, tetap menginginkan yang kedua. Dia sudah punya satu rumah, tetap menginginkan yang kedua, yang ketiga. Dia sudah punya satu mobil, masih menginginkan yang kedua, ketiga. Kadang-kadang juga sudah punya satu istri yang cantik, solihah, subhanallah ya, dia masih mengharapkan yang kedua, tiga, sampai empat itu ya. Boleh saja kalau dia punya kemampuan dan dia harmonis ya, dia bisa adil, monggo. Jadi itulah sifat manusia yang tidak merasa puas terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita lihat dalam perspektif agama kita ya, bahwa sesungguhnya manusia ini standar kekayaannya yang hakiki itu adalah kekayaan hati, bukan dari sisi banyaknya harta. Rasulullah SAW mengingatkan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Seorang yang hartanya banyak, ya kalau orangnya soleh, alhamdulillah, bisa untuk alokasi yang bermanfaat terhadap umat. Tapi kalau orangnya tidak soleh, maka kekayaannya justru akan membahayakan. Bahwa standar kekayaan dalam Islam bukan semata-mata dari finansial, materi secara zahir, tetapi standarnya adalah kekayaan jiwa. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Yang paling penting adalah
kekayaan jiwa, dia bisa berlapang dada, dia bisa bersyukur, dia mudah memaafkan, dia senantiasa berpandangan positif terhadap apa yang dia dapatkan, dan sebagainya. Itulah kekayaan jiwa yang diharapkan atau yang menjadi standar di dalam agama kita ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW ini. Itu Sahih Bukhari Muslim ya. Yang kedua, manusia ini menyesal pada saat meninggal, walam yudrik ma'amalan. Dia belum sempat mendapatkan, menemukan apa yang dia cita-citakan, yang dia obsesikan, yang dia angan-angankan. Penyesalan karena belum semua cita-cita dan harapannya terwujud. Umumnya, manusia ini terjangkit penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Ingin ini, ingin itu tanpa akhir. Bahkan sebagian orang itu semakin tua, malah semakin banyak yang diangan-angankan. Sehingga banyak orang meninggal dunia dalam keadaan menyesal, karena belum semua angan-angannya terwujud, kecuali orang yang bisa menghadirkan kesadaran akan dekatnya kematian. Nah, kesadaran bahwa kematian itu dekat akan menyebabkan hilangnya panjang angan-angan seseorang ini. Kita diingatkan dalam sebuah hadis, suatu saat Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada para sahabat yang direkam oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, "Khattan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat wa qala hadzal insan wa hadha ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-khuttatu sigharul a'rad fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha." Rawahul Bukhari. Bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW membuat gambar persegi 4, lalu menggambar garis panjang di tengah persegi 4 tadi dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di sampingnya persegi yang digambar Nabi, dan beliau bersabda, ini adalah manusia. Dan persegi 4 ini adalah ajal yang mengelilinginya. Sedangkan garis panjang yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah penghalangnya. Jika tidak terjebak dengan garis yang ini, maka kena garis yang ini. Jika tidak kena garis yang itu, maka kena garis yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua penghalang tadi, maka pasti dia tertimpa ketuarentaan. Hadis Sahih Bukhari ya. Nah, untuk mempermudah gambaran ini, ada ilustrasi ini ya. Jadi seperti inilah gambarannya, bahwa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat garis ya, murabba'an ini ya, segi 4 ini. Kalau di sini digambarkan ya, bahwasanya garis biru ini adalah manusia dan masa hidup yang sudah ditetapkan. Kita lahir kapan, meninggal kapan, sudah ada ketentuannya. Tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Idza jaa ajalul la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kemudian garis-garis kuning ini adalah kebaikan yang dia terima, selang-seling. Sedangkan garis merah adalah keburukan dan bencana yang diterima. Sudah ada ketentuan. Itulah dinamika hidup. Kadang manusia sedih, kadang gembira,
sedih lagi, gembira lagi, sedih dengan musibah, gembira dengan nikmat, itulah biasa. Itulah takdir untuk manusia semuanya. Kalau gembira terus, nanti ada di surga. Kalau sedih terus, di neraka. Kalau dunia ini, ada romantika kehidupan yang setiap muslim harus menerimanya. Apabila dia mendapat musibah, sabar. Apabila dia mendapatkan nikmat, bersyukur. Itulah sikap seorang mukmin. Nah, sedangkan garis hitam yang mulai dia lahir sampai ini, itu adalah cita-cita, harapan, dan angan-angan manusia. Terlihat di sana cita-cita, harapan, dan angan-angan manusia sebenarnya lebih panjang dari batas umur yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Ketika angan-angan sedang tinggi-tingginya, tiba-tiba kematian menghentikannya. Ya, kalau angan-angannya bagus, silakan. Tapi kalau yang di sini konotasinya tulul amal, itu yang buruk. Dia menginginkan sesuatu yang tidak rasional, atau konotasinya kepada yang negatif ya. Nah, inilah gambarannya yang sekali lagi memberikan pengingat kepada kita semuanya. Semua kita punya keterbatasan ya. Kita harapkan bahwasanya produktivitas kita itu melebihi daripada usia kita. Usia kita memang terbatas, tapi kita ingin produktivitas dan amal jariah ataupun pahala yang mengalir kepada kita itu jauh melebihi daripada usia kita, yaitu dengan amal-amal yang produktif, yang bisa bermanfaat dibuat maslahat untuk umat ya. Baik, para asyidah rahimahullah, tulul amal ini bisa merusak hati kita ya. Kita diingatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la yazalu qalbil kabiri syabban fitnain. Hati orang yang sudah tua itu akan senantiasa seperti anak muda dalam mensikapi dua hal. Yang pertama fi hubbid dunya wa tulil amal, yaitu cinta dunia. Yang kedua adalah panjang angan-angan. Dunia ini dengan segala isinya, dinamikanya, terutama 3 ta itu ya, ada harta, tahta, wanita. Ketika manusia yang walaupun sudah usia tua, walaupun ubannya sudah memutih semua, kulitnya sudah keriput, kalau berhadapan dengan harta, dia merasa muda. Ketika berhadapan dengan tahta, kekuasaan, dia merasa muda. Apalagi kalau berhadapan dengan wanita, ya dia masih merasa muda. Padahal usianya sudah kepala 5, kepala 6 ya. Nah, itulah jiwa manusia ini ya, diingatkan oleh Rasulullah SAW. Watulil amal, panjang angan-angannya tadi. Masih ingin itu, ingin ini, dan lain sebagainya. Itulah jiwa manusia yang tidak ada batas obsesinya ini. Nah, kemudian ada nasihat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau mengatakan, akhafu alaikum itsnain. Yang aku khawatirkan terhadap kalian itu 2 hal. Yang pertama ittiba'al hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua watulal amal, panjang angan-angannya. Fa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq. Alasannya apa? Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu bisa menghalangi seseorang dari kebenaran. Yang kedua, watulal amal yunsi ala akhirah. Panjang angan-angan itu akan menyebabkan dia lupa akhirat. Nah, inilah ya, peringatan untuk kita semuanya. Orang yang suka, mohon maaf misalnya, yang suka sepak bola atau nonton sepak bola misalnya, ketika dia melihat tayangan sepak bola langsung dari kesebelasan yang dia sukai di televisi, nah lagi asik-asiknya nonton, ada azan untuk sholat maghrib atau isya atau yang subuh misalnya. Wah, dia ini ya diuji apakah dia ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya,
tanggung, mau selesai atau lagi asik-asiknya, sehingga dengan itulah yasutu anil haq. Dia tidak mendengarkan, tidak merespon ya adzan tersebut, tidak mendatanginya ke musola atau ke masjid untuk sholat jamaah, atau paling tidak dia tidak sholat tepat waktu. Nah, inilah ya yasutu anil haq. Dia terhalang untuk melakukan kebenaran gara-gara ittiba al hawa. Ada yang lupa waktu karena ngowes misalnya, ada yang lupa waktu karena main futsal, ada lupa waktu karena catur, ada lupa waktu karena traveling. Oh, pokoknya macam-macam ittiba al hawa ini kan macam-macam ya. Itu bisa menghalangi dari kebenaran. Kemudian waktu ulal amal, dia panjang angan-angannya ini menyebabkan lupa akhirat, seolah-olah dia hidup di dunia selamanya, seolah-olah dia berlama-lama dan dunia ini adalah masa akhirnya. Nah, ini diingatkan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani di Nisahil Ibad. Nah, kemudian standar ya, kebahagiaan dalam Islam ini sederhana. Ada 3 standar kebahagiaan kita di dunia ini. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu tulul amal tadi ya. Standarnya 3 ini kalau kita ingin bahagia. Man asbaha minkun aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun pada waktu pagi hari dalam keadaan merasa aman pada dirinya, tidak ada ancaman untuk keluarganya, tidak ada debt collector misalnya yang narik-narik, yang mengintimidasi atau yang lain-lainnya, dia aman di lingkungan keluarganya, di rumahnya, di lembaganya, di tempat kerjanya, dia aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat fisiknya, sehat badannya, bisa makan apapun, bisa bergerak kemanapun, tidak memiliki keluhan, alhamdulillah, sehat fisiknya. Yang ketiga, intahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan yang tersedia untuk hari itu. Apakah makanan fisik yang dia bisa konsumsi, sudah tersedia di dapur, di kulkas misalnya, atau non fisik, uang yang tersedia untuk membeli makanan, bisa pesan online atau offline, terserah. Nah, kalau kita kan insya Allah ya, diberikan kemudahan, bukan hanya tersedia makanan 1 hari, bahkan ada seseorang yang rekeningnya cukup untuk 7 hari, untuk 1 tahun, bahkan dimakan 7 turunan nggak ada habisnya. Sudah mau apa ya? Itulah kekayaannya. Fakaan nama hisat lahu dunya. Nah, orang yang memiliki 3 hal ini, maka dia seolah-olah seluruhnya dunia dikuasakan padanya. Seolah-olah dia memiliki dunia ini keseluruhan. 3 ini ya. Jadi dia tenang hatinya, tenang jiwanya, sehat fisiknya, dan makanannya ada pada hari itulah. Tidak perlu berobsesi segala sesuatu yang itu berhayal-hayal, yang justru akan bisa menjadikan dia kurang bersyukur dari nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Nah, itulah ya peringatan yang diberikan oleh Rasul kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, manusia ini menyesal ya, karena merasa bekal untuk menghadap Allah belum cukup. Walam yuhsini zat lamma qadima alaihi. Orang yang kurang semangat beramal saat hidup di dunia akan menyesal karena kecerobohannya dalam memanfaatkan umur dan waktu yang telah Allah berikan kepadanya untuk beribadah dan beramal soleh. Orang yang mengisi hidupnya dengan ibadah dan amal soleh pun menyesal karena merasa kurang maksimal dan sungguh-sungguh dalam beramal, padahal sebenarnya itu bisa dilakukan. Jadi ini peringatan untuk kita semuanya ya, bahwasanya apa yang kita lakukan ini mungkin ya sudah ada sebagian yang merasa ya sudah banyak ya, tetapi kadang-kadang terhapus oleh amal penyakit hati, oleh riya, ujub, sum'ah, dan lain-lain. Ada yang beramal sedikit sekali secara kuantitas, kualitasnya juga kurang. Nah, ini juga menjadi masalah ya. Karena ada sebuah nasihat
wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ini disampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ya Abu Dzar jadidi safina fa innal bahra amik, wahai Abu Dzar, perkokohlah, perbaikilah, perbaruilah kapalmu karena laut itu dalam. Wa khudhil zat kamilah fa inna safara ba'id, ambillah bekal yang cukup, yang sempurna karena perjalanan jauh. Wa khafifil himal fa innal aqabata ka'ud, yang ketiga adalah ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit sulit dilalui. Wa akhlisil amal fa innan nakida basir, dan ikhlaskanlah dalam beramal karena Allah yang maha teliti ya, dalam memantau itu sangat jeli pantauannya. Jadi ini nasihat untuk kita semuanya ya. Kalau kaitannya dengan tema kita adalah poin yang pertama dan yang poin yang kedua ini ya. Jadi dijelaskan secara sepintas dari 4 poin ini. Yang pertama, perbaruilah perahu, perbaruilah imanmu ya. Jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Jaddidu dinakum, perbaruilah agama kalian, karena iman ini bisa lapuk, iman ini bisa lusuh kalau tidak kita perbarui dengan memperbanyak tahlil, zikir-zikir yang lainnya, dengan tilawatul Quran, maka akan menjadi berkurang dan menjadi hilang. Perbarui iman dengan ilmu, dengan nasihat, dengan majelis zikir dan lain-lainnya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk mencari perbekalan yang lengkap. Berbagai jenis macam amal soleh adalah bekal untuk mengarungi perjalanan ke negeri akhirat. Jangan sia-siakan setiap peluang amal soleh. Walau menyingkirkan duri dari jalanan, walaupun sekedar tersenyum pada saudaramu, walau hanya seteguk air, basahi lidah dengan zikrullah ya. Waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita 24 jam ini sangat berarti. Setiap jamnya, menitnya, detiknya itu semuanya berarti ya. Dan semuanya itu ada hisabnya, ada pertanyaannya. Waktu yang kamu dapatkan itu untuk apa? Kalau kita di dunia melakukan amal-amal soleh, alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapat manfaat yang banyak. Tapi kalau kita menyia-nyiakan waktu yang kita dapatkan ini, ya menjadi menyesal ini ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Banyak yang bisa kita lakukan dan yang penting niatnya. Amal-amal yang mubah, yang kaitannya dengan aktivitas sehari-hari, kalau kita niatkan untuk lillahi ta'ala, insya Allah ada nilainya. Paling tidak sebagai wasilah. Kita tidur itu mubah, tapi kalau tidurnya wasilah untuk memperkuat, menyehatkan fisik kita sehingga kuat ibadah, itu menjadi sesuatu yang bernilai pahala. Kita makan, itu juga mubah, silakan. Tapi kalau makannya adalah untuk memperkuat fisik, menyehatkan fisik kita supaya bisa lama beribadah, maka itu bisa berpahala juga. Yang ketiga, wa khafifil himal tadi, kurangilah beban dengan tidak menambah dosa, dengan mencegah dari kemaksiatan, yaitu dengan istighfar dan taubat agar dosa terangkat dari beban kita ya. Kita basahi lidah kita dengan banyak-banyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus ya. Selama pada saat longgar kita beristighfar, bertaubat. Pada saat kita melangkahkan kaki ke masjid, maka satu langkah akan bisa menghapuskan kesalahan. Kemudian satu langkah berikutnya mengangkat derajat kita. Terus ya, semakin banyak kita melangkah ke masjid, maka semakin dosa kita terampuni dan derajat kita diangkat. Yang keempat, wa akhlisil amal. Ikhlaskanlah dan berharaplah hanya kepada Allah, penguasa, pemilik dan pengendali segala sesuatu. Apabila kita ikhlas karena Allah, kita ingin ridho Allah, maka Allah ridho pada kita,
dan Allah jadikan manusia ridho pada kita. Tetapi kalau kita mengharap ridho manusia, Allah murka kepada kita, dan Allah jadikan manusia juga murka kepada kita. Nah, kemudian ada penyesalan ya yang dialami oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dalam sebuah dikatakan baka fi maradihi. Pada suatu saat beliau sakit menjelang ajalnya, beliau menangis. Faqila lahu ma yubkika. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Hurairah? Faqala, beliau mengatakan, amma innahu la abki ala dunyakum hadhihi. Aku ya tidak menangis bukan karena gara-gara harta kemegahan dunia kalian yang akan kutinggalkan ini. Bukan karena dunia aku menangis, walakin abki ala bu'di safari. Aku menangis karena jauhnya perjalanan yang aku lalui nanti di negeri akhirat. Wa qillati zadi, dan juga dikarenakan bekalku yang sedikit. Wa inni asbahtu fi su'udin muhbitin ala jannatin aw nar. La adri ila ayyihima yu'khadhu bi. Dan sementara aku bisa jadi sebentar lagi akan harus mendaki jalan ke surga atau ke neraka, dan aku tidak tahu akan kemanakah digiring nanti. Insyaallah ya, Abu Hurairah seorang sahabi jalil ya, sahabat yang mulia, perawi hadis yang terbanyak, tidak kurang dari 5.374 hadis. Beliau ranking pertama dalam bab periwayatan hadis, yang itu sangat bermanfaat bagi umat Islam seluruh dunia dulu sampai nanti akhir zaman, tetapi masih merasa wakillati zati ya. Jadi perbekalannya masih sedikit. Apalagi kita, apa yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk nanti menghadap Allah Ta'ala? Jangan-jangan, waliyadzubillah, ketika kita meninggal nanti, yang tertulis hanya di makam kita, si Fulan bin Fulan, kemudian baris kedua lahir tanggal, bulan, dan tahun sekian, wafat tanggal, bulan, tahun sekian, titik. Jangan-jangan hanya itu, tidak ada kebaikan yang dikenang, tidak ada investasi jangka panjang yang bisa dimanfaatkan untuk umat, tidak ada produktivitas yang abadi, waliyadzubillah, na'udzubillah. Itulah yang harus kita persiapkan saat ini ya. Yang terakhir, ada nasihat dalam sebuah hadis bahwasanya yatba'ul mayyita thalathah. Jenazah ini diiringi, diikuti oleh 3 hal pada saat ke kuburan itu ya. Farji'u ithnani wa yabqa wahid. Maka yang 2 itu kembali ya. 2 akan kembali dan 1 tetap tinggal bersamanya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti, diiringi oleh 3 hal ini, keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka keluarga dan hartanya pulang. Wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amalannya. Keluarganya walaupun banyak, keluarganya, tetangganya, sahabatnya walaupun banyak yang mengiringinya, tetapi kembali tidak mungkin mereka menginap di kuburan ya. Hartanya mungkin dia diantar oleh mobilnya yang mewah, hartanya yang lainnya, dan lain-lain, tetapi pulang semua, tidak akan dibawa masuk ke liang kubur. Yang tersisa adalah amalnya, apa yang dia lakukan di dunia berupa amal-amal produktif ya, apakah dia memiliki tanah untuk wakaf, untuk lembaga pendidikan, apakah dia punya buku yang bisa dibaca untuk mencerahkan, apakah dia punya murid-murid, punya santri-santriwati yang selalu mendoakan untuknya setelah dia wafat, punya anak-anak soleh-solehah, punya istri solehah yang selalu beramal soleh.
sehingga insya Allah dengan didikan-didikannya melakukan amal-amal itu akan bisa dia bawa ya amalannya sampai meninggal ya. Intinya man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya. Orang yang melakukan amaliyah atau amal-amal kebaikan, dia mempelopori amal-amal kebaikan, maka dia mendapatkan amal kebaikan tersebut pahalanya dan mendapatkan limpahan pahala, multi level pahala daripada orang yang mengikutinya. Jadi kita diberikan peluang ya di dalam dakwah ini untuk membina, mendidik generasi masa depan ya. Sehingga itu akan bisa ada taurithud dakwah. Insya Allah apabila kita didik dengan ikhlas, umat kita cerahkan dengan kebaikan-kebaikan, selama mereka beramal nantinya, insya Allah kita akan mendapatkan limpahan daripada amal-amal mereka karena kita telah memberikan didikan yang baik kepada mereka. Inilah pengingat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hidayah kita semuanya sampai akhir hayat kita. Kita mendapatkan husnul khatimah dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama dengan baginda Rasulullah SAW, kemudian juga para sahabat, para tabi'in dan para pendahulu kita, orang-orang yang soleh. Demikianlah ihdinas siratal mustaqim. Allahumma thaqqil al-aqdariq wal hadi ila sawa'is sabil. Nasr min Allah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.